Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Junot Hergifati Rizky, perwakilan dari kelas 11 IPA 1. Di sini izin saya menjelaskan materi mengenai hakikat dalam ibadah puasa. Apa sih hakikat ibadah puasa? Ibadah puasa disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa diwajibkan kepada setiap umat Islam setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Ibadah puasa bukan merupakan suatu syariat yang baru. Mengapa disebut demikian? Karena ibadah puasa telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum adanya umat Nabi Muhammad SAW. Ibadah puasa juga memiliki banyak sekali manfaat dan keutamaan bagi kita sebagai umat manusia, baik secara rohani maupun secara jasmani. Oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan kepada umat terdahulu saja, tetapi juga disyariatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yakni umat akhir zaman. Ibadah puasa juga merupakan ibadah yang cukup unik dan berbeda dari ibadah-ibadah lainnya. Mengapa disebut cukup unik? Karena pada ibadah puasa kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu, atau bisa disebut taholi. Bukan diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Karena sifatnya yang taholi ini, maka ibadah puasa tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sifat taholi ini menempatkan atau memposisikan ibadah puasa menjadi istimewa. Salah satu tokoh Islam yakni Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang keistimewaan tersebut dalam salah satu karyanya yang terkenal yang bernama Ihya Ulumiddin. Ia menjelaskan mengenai hakikat berpuasa secara singkat dan tepat, yang berbunyi ibadah puasa yakni menahan dan meninggalkan larangan puasa. Ibadah puasa pada hakikatnya merupakan suatu rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Apabila semua amal ibadah dapat dilihat dan disaksikan oleh semua makhluk, ibadah puasa hanya dapat disaksikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ibadah puasa adalah amal batin dan murni kesabaran. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, Beirut, Darul Fiqh, tahun 2018 Masehi, 1439 sampai 1440 Hijriah, juz 1 halaman 293. Atas hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa inti dan keutamaan dari berpuasa itu sendiri yakni kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Kita juga dapat mengetahui mengapa hadis qudsi selalu mengatakan, ibadah puasa dipersembahkan kepada saya sendiri yang akan membalasnya. Ibadah puasa mengambil seperempat dari keseluruhan keimanan. Mengapa disebut demikian? Karena ibadah puasa itu setengah dari kesabaran, hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan kesabaran mengambil setengah dari keimanan. Adapun manfaat dari ibadah puasa itu sendiri yakni menurunkan keinginan-keinginan syahwat yang merupakan ladang subur bagi setan. Dengan haus dan lapar puasa, ladang subur setan tersebut dan medan pacu setan tersebut akan menyempit dan terbatas. Ibadah puasa juga akan menaklukkan setan yang menjadi sumber-sumber syahwat. Syahwat itu sendiri merupakan jalan masuk setan ke tubuh kita sebagai manusia. Nah, syahwat-syahwat tersebut akan menguat karena kita makan dan juga minum. Dari sini kemudian ibadah puasa tersebut akan menjadi pintu ibadah, perisai sekaligus tameng bagi mereka yang berpuasa. Ibadah puasa juga akan mempersempit gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa. Ketika puasa mempersempit gerak setan di dalam tubuh orang yang berpuasa dan menutup jalan setan, maka orang-orang yang berpuasa layak diistimewakan dengan diberikan ganjaran yang tiada tara, baik kuantitas maupun kualitasnya, wallahu alam. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana la yajri minib adama majrot dami
fadayyiku majariyahu bilju, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sungguh setan itu berjalan pada tubuh anak Adam melalui aliran darah, maka hendaknya kita mempersempit aliran darah tersebut dengan menahan lapar. Hadis riwayat muttafaq ilaihi. Sekian dari saya, semoga apa yang telah sampaikan bisa bermanfaat dan kita bisa tahu mengenai apa hakikat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.